Kampung Budaya Betawi Setu Babakan merupakan kawasan pelestarian budaya yang berlokasi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kawasan ini ditetapkan sebagai ruang khusus untuk menjaga serta melestarikan budaya Betawi kepada masyarakat luas, terutama di tengah perkembangan kota Jakarta yang semakin modern. Di dalam Kampung Budaya Betawi Setu Babakan ini terdapat berbagai fasilitas seperti Museum Budaya Betawi, rumah adat, area pertunjukan seni, serta pusat kuliner tradisional. Seluruh fasilitas tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada pengunjung dalam mengenal kehidupan masyarakat Betawi, baik dari segi bahasa, kesenian, pakaian adat, maupun makanan khas. Kawasan ini juga menampilkan berbagai ikon budaya Betawi seperti ondel-ondel, kembang kelapa, ornamen gigi balang pada rumah adat, pakaian tradisional Sadariah untuk laki-laki, kebaya kerancang untuk perempuan, serta kuliner khas seperti kerak telur dan bir peletok. Setiap unsur budaya tersebut tidak hanya berfungsi sebagai daya tarik wisatawan, akan tetapi sebagai media pelestarian nilai-nilai budaya yang masih dijaga oleh masyarakat Betawi hingga saat ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan pemandu Museum Betawi, masyarakat Betawi terbagi menjadi beberapa kelompok, diantaranya Betawi Tengah dan Betawi Pinggir. Betawi Tengah terletak di pusat Jakarta dan cenderung lebih mempertahankan karakter budaya aslinya. Betawi Pinggir berkembang di perbatasan Jakarta seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang, sehingga bahasanya memperlihatkan berbagai pengaruh dari luar. Selain itu, mata pencaharian masyarakat Betawi Tengah berbeda dengan mata pencaharian masyarakat Betawi Pinggiran. Umumnya, Betawi Tengah bergerak di sektor perkantoran dan perdagangan. Sebaliknya, masyarakat Betawi Pinggiran banyak bekerja di sektor pertanian, peternakan, dan perkebunan. Penetapan Setu Babakan sebagai kawasan budaya dilakukan pemerintah sebagai upaya pelestarian budaya Betawi secara berkelanjutan karena semakin berkurangnya ruang budaya masyarakat Betawi akibat urbanisasi dan akulturasi budaya pendatang. Penggunaan bahasa Betawi sebagai bahasa ibu dalam kehidupan masyarakat saat ini menunjukkan kondisi yang dinamis, di mana bahasa Indonesia lebih dominan digunakan dalam berbagai ranah komunikasi, sementara bahasa Betawi masih dipertahankan dalam bentuk tertentu seperti logat, kosakata, dan ungkapan khas. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masyarakat Betawi tidak sepenuhnya meninggalkan bahasa daerahnya, namun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh dialek Betawi dalam percakapan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Betawi masih hadir, tetapi tidak lagi menjadi bahasa utama dalam seluruh interaksi sosial. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan dalam kajian sosiolinguistik di Indonesia yang menyatakan bahwa dalam masyarakat bilingual, penggunaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia berlangsung secara bergantian, namun bahasa Indonesia cenderung lebih dominan dalam ranah formal maupun publik. Hal ini dipengaruhi oleh fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang digunakan dalam pendidikan, pemerintahan, dan komunikasi antaretnis, sedangkan bahasa daerah lebih banyak bertahan dalam ranah keluarga dan interaksi informal, Sugiyarti et al. 2022. Selain itu, penelitian mengenai penggunaan bahasa di media sosial juga menunjukkan bahwa generasi muda lebih sering menggunakan bentuk bahasa campuran atau bahasa gaul dibandingkan bahasa daerah, sehingga mempercepat terjadinya pergeseran fungsi bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Tambunan et al. Bahasa ibu merupakan bagian penting dari identitas budaya suatu masyarakat. Dalam penelitian ini, kami mengamati bagaimana bahasa Betawi diwariskan kepada generasi muda di lingkungan masyarakat Betawi saat ini.
Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa proses pewarisan bahasa masih berlangsung, meskipun menghadapi berbagai tantangan di tengah perkembangan zaman. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa keluarga Betawi, anak-anak saat ini lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun demikian, mereka masih mengenal berbagai kosakata dan ungkapan khas Betawi yang diperoleh dari orang tua maupun anggota keluarga lainnya. Para narasumber menjelaskan bahwa penggunaan logat Betawi pada generasi terdahulu jauh lebih kuat dibandingkan generasi saat ini. Pengaruh pendidikan formal dan lingkungan sosial yang beragam membuat anak-anak lebih terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dalam aktivitas sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa bahasa Betawi masih dipahami oleh generasi muda, namun penggunaannya sebagai bahasa utama mulai berkurang. Meskipun penggunaan bahasa Betawi mengalami penurunan, generasi muda masih menunjukkan sikap positif terhadap bahasa tersebut. Mereka menganggap bahasa Betawi sebagai bagian dari identitas budaya dan warisan keluarga yang perlu dijaga. Namun, dalam praktik sehari-hari, bahasa Indonesia dan bahasa gaul lebih sering digunakan karena dianggap lebih sesuai dengan lingkungan pergaulan, pendidikan, dan perkembangan komunikasi saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa rasa bangga terhadap bahasa daerah belum tentu diikuti dengan penggunaan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pewarisan bahasa Betawi masih berlangsung, terutama melalui komunikasi dalam keluarga. Generasi yang lebih tua masih menggunakan bahasa Betawi dalam percakapannya sehari-hari, sehingga anak-anak tetap memiliki kesempatan untuk mengenal bahasa tersebut. Beberapa narasumber menyampaikan bahwa anak-anak masih memahami ungkapan khas Betawi, seperti ape, kemane, kagak. Namun, dalam percakapan sehari-hari, mereka lebih sering menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa gaul yang berkembang di lingkungan pergaulan maupun media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa bahasa Betawi saat ini lebih banyak dipahami daripada digunakan secara aktif. Bahasa tersebut tetap hidup sebagai identitas budaya masyarakat Betawi meskipun fungsinya sebagai bahasa komunikasi utama mulai mengalami pergeseran. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pewarisan bahasa Betawi kepada generasi muda masih berlangsung, tetapi intensitas penggunaannya mulai menurun. Di tengah perubahan sosial dan perkembangan zaman, keluarga tetap memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan bahasa daerah sebagai bagian dari identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Fenomena pergeseran dan pemertahanan bahasa Betawi di Kampung Budaya Betawi Setu Babakan menunjukkan kondisi yang berlangsung secara bersamaan, simultan, yaitu adanya proses berkurangnya penggunaan bahasa Betawi dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus upaya mempertahankannya melalui berbagai ruang budaya. Berdasarkan hasil penelitian, bahasa Indonesia saat ini lebih dominan digunakan dalam berbagai ranah seperti pendidikan, pekerjaan, komunikasi antar suku, hingga media sosial. Sementara itu, bahasa Betawi masih bertahan dalam bentuk terbatas, seperti logat, kosakata khas, serta ungkapan dalam interaksi informal dan kegiatan budaya.